Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 246. Pokok bahasan edisi 246 adalah La Takun bagian 2. La takun bagian 2. Poin 1, kata kerja larang la takun. Jadi la takun itu kata kerja larang dibentuk dari fi'il mudhari untuk orang kedua sebagai berikut. Nah, ini pengulangan ya. Jadi la takun itu dibentuk dari fi'il mudhari untuk orang kedua. Orang kedua itu anta, antum, antum, anti, antum, antunna, yaitu takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Jadi kita membentuk kalimat larang dari kata kerja yakunu untuk orang kedua. Ya, untuk orang kedua itu takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Jadi kalimat larang ini merupakan kalimat larang yang dibentuk dari kata kerja tugas. Beda dengan kalimat larang yang dibentuk dari kata kerja biasa. Ya, kata kerja biasa misalnya menulis, membaca, duduk, berdiri, berlari, makan, belajar dan sebagainya. Itu kata kerja biasa. Kalimat larang dari kata kerja seperti itu, jangan duduk, jangan berdiri, jangan membaca, jangan menulis, jangan belajar, ya, jangan pergi, jangan datang dan sebagainya. Nah, tapi ini kata kerja yang digunakan kata kerja tugas yakunu. Jadi kata kerja larangnya la takun. La takun ini mengandung makna jangan. Ini subjeknya. La takun, jangan engkau, jangan engkau. Engkau, jadi dia tidak diterjemahkan. Jangan engkau langsung predikat. Jangan engkau pelit. La takun bakhilan. Tapi apabila predikatnya atau khobar takunnya itu merupakan prasa, dia diterjemahkan menjadi prasa yang menunjukkan status atau profesi. Jangan engkau menjadi pedagang yang pelit, misalnya begitu. Tapi kalau nggak ada pedagangnya cukup jangan engkau pelit. Ya. Jadi la takun, la takuna, la takunu dan sebagainya ini mengandung makna jangan engkau atau jangan engkau menjadi. Ya. Jadi tergantung. Kalau takun subjeknya itu engkau, jangan engkau. Kalau la takuna, jangan kalian berdua. La takunu, jangan kalian jama'. Jadi engkau, kalian berdua, kalian jama' itu merupakan ismu takun atau subjek dari kalimat larang dengan yakunu. Ya. Dengan demikian, kalimat larang dengan la takun mengacu pada pola la takun, khabar takun. Khabar takun ini merupakan predikat, ya, dan dia harus mansub, tansibal khabara. Kemudian takun ini mengandung subjek. Kalau takun itu subjeknya anta yang tersembunyi di sini. Kalau takuda subjeknya itu ana, subjeknya itu alif. Alif ini semakna dengan kalian berdua. La takunu subjeknya itu waw jamaah yang semakna dengan kalian laki-laki jama'. La takuni subjeknya itu i yang bermakna engkau perempuan. La takuna, jangan engkau, jangan kalian dua orang perempuan. La takuna, jangan kalian jama' perempuan, ya. Itu revisi dari ulangan dari kalimat larang dengan menggunakan kata kerja tugas. Contoh, la takun bakhilan ya akhi.
Oleh karena la takun, pasti subjeknya ini engkau. Ya, la takun, subjeknya itu engkau. Engkau itu tersembunyi di takun ya. Jangan engkau bakhilan. Bakhil itu pelit, wahai saudaraku. Jadi coba kita lihat kosakata dalam kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi di 3 nomor pertama ini ada kata sifat bakhil. Ada kata sifat bakhil. Ini kita pinjam ini, bakhil ini. Bakhilun. Bakhilun itu pelit ya. Bakhilun itu pelit. Jadi kalau marfu, kalau mansub itu bakhilan. Kalau majrur itu bakhilin ya. Ini mufrad. Kemudian bentuk duanya bakhilani. Bakhilani itu bentuk dua dari bakhil. Dia ditambahkan akhiran ani. Bakhilani, ya kan? Bakhilani atau bakhilaini. Ini bakhilani, bakhilani atau bakhilaini. 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 Ya, bakhilaini. Jadi bakhilani itu pelit tapi untuk dua orang, untuk bentuk dua ya. Bakhilaini juga untuk bentuk dua. Bedanya kalau bakhilani itu marfu dengan alif. Kalau bakhilaini itu majrur atau mansub dengan ya. Artinya pelit. Pelit. Tunggal bentuk dua, ini bentuk dua. Bentuk jamaknya bukhala. Untuk bentuk jamaknya bukhala. Bukhala'u. Ghairu munsharif ya. Bukhala'u. Nah, ini kalau mansub bukhala'a. Bukhala'a, ya kan? Kalau majrur juga bukhala'a. Bukhala'a. Oleh karena isim ghair munsharif itu majrur dengan fathah. Bukhala'a, bukan majrur dengan kasrah ya. Bukhala'a. Jadi ini bentuk jamak ya. Ini bentuk jamak. Ini jam'un. 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 Kalau bakhilun ini bentuk mufrad. Ini mufrad. Kalau ini yang dua ini itu bentuk musanna, bentuk dua, jual. Musanna. Itu satu yang perlu diingat. Jadi dalam kalimat nomor 1 bakhil itu muncul dalam bentuk mufrad. Ya, dalam bentuk mufrad oleh karena subjeknya anta. Ya, anta bakhil, engkau pelit. Dalam kalimat nomor 2 bakhil muncul dalam bentuk dua. Oleh karena subjeknya dua orang laki-laki ya, kalian dua orang laki-laki. Dalam kalimat nomor 3 bakhil muncul dalam bentuk jamak, bukhala ya. Dan ini bakhilan, bakhilaini, bukhala itu merupakan khabar takun, takuna, takunu. Oleh karena itu muncul mansub ya. Kemudian ini yang pertama. Kemudian saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu akhun. Ini sudah kita pelajari dulu. Pada waktu kita membahas bentuk dua, akhun ini saudara laki-laki. Saudara laki-laki atau brother, bro ya. Brother. Kemudian bentuk duanya kalau marfu akhawani. Akhawani ini perlu catat. Akhawani ada tambahan waw di situ. Jadi dua saudara laki-laki bukan akhani,
tapi akhawani. Ada tambahan waw. Ya. Ini kalau marfu. Kalau mansub atau majrur akhawaini. 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 Jadi two brothers itu akhawani kalau marfu atau akhawaini kalau majrur maupun mansub. Kalau one brother itu akhun, ya. Kalau three or more brothers, 3 atau lebih brothers, jamak, ya. Itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ikhwah. Ya, ikhwah. Ya, ini bukhala ikhwah. Ikhwatun atau ikhwan. Ikhwatun atau ikhwan. Atau ikhwan. Ikhwan, ya. Ikhwanun. Nah, ini jamak. Ya. Ini jamak. Perhatikan jamak dari bakhilun, bukhala. Ya, bentuk 2 dari akhun. Kalau marfu itu akhawani, kalau mansub atau majrur akhawaini. Marfu dengan alif, ya, kemudian majrur atau mansub dengan ya, akhawani. Ya, ada sedikit perbedaan antara ikhwatun dengan ikhwan. Kalau ikhwah itu saudara-saudara, ya. Saudara-saudara itu didasarkan pada hubungan darah. Tapi kalau ikhwan itu saudara-saudara didasarkan pada semangat perjuangan. Jadi dia bersifat politis, ya. Ikhwan. Makanya ikhwanul muslimin, ya. Bukan ikhwatul muslimin, walaupun ikhwatul muslimin itu ada. Tapi yang ditekankan di situ itu semangatnya. Makanya ikhwanul muslimin, saudara-saudara satu Islam, ya. Itu organisasi ikhwanul muslimin, ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Akhun, saudara laki-laki, bentuk 2-nya akhawani marfu, akhawaini itu marfu atau majrur. Kemudian jamaknya ikhwan atau ikhwah. Kemudian bakhil ini kata sifat, pelit, bentuk 2-nya biasa, bakhilani atau bakhilaini. Kemudian jamaknya bukhala'u, ghairu munsharif. Ini kalau marfu. Kalau majrur itu bukhala, kalau majrur atau mansub bukhala'ah, ini bukhala'ah. Kalau ikhwah ini bentuk mansubnya, nah ini biasa ikhwanan. Ya, ditambahkan ini fathah, ya. Double fathah itu disanya oleh alif. Ikhwanan atau ikhwatan atau ikhwatan, ya, ikhwanan atau ikhwatan. Kalau majrur ikhwanin, ya, majrur dengan kasrah, ikhwanin atau ikhwatin, ikhwatin. Nah, ini poin-poin yang perlu dicatat. Jadi kalau kita identifikasi kalimat nomor 1, la takun, jangan engkau pelit. Pelit itu mansub, ya. Oleh karena khabar kana itu mansub nih, khabar kana, khabar takun itu mansub. La takun bakhilan ya akhi, wahai saudara laki-lakiku. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini don't be a miser. Miser itu seorang yang pelit. Oh brother, ya, oh bro, ya. Kemudian nomor 2, la takuna. La takuna itu untuk antuma,
kalian dua orang perempuan, kalian dua orang laki-laki maupun kalian dua orang perempuan. Ya. Jadi la takuna, jangan kalian berdua, bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung khabarnya ini. Kalau khabarnya ini laki-laki, berarti jangan kalian berdua laki-laki. Kalau kita lihat bakhila ini, bakhila ini itu laki-laki, ya kan? Dua orang laki-laki dan dia mansub dengan ya. Jadi bukan la takuna bakhilani, tapi la takuna bakhilaini ya akhawayya, wahai saudara laki-lakiku. Ini pun coba lihat akhawayya. Catatan lagi ya, dua saudara laki-laki dirangkai dengan kata gantiku, ya. Gimana itu? Dua saudara laki-laki diganti dengan kata gantiku, ya. Nah, jadi dua saudara laki-laki itu bisa bakhilani, bisa akhawani, bisa akhawaini, ya kan? Dua saudara laki-laki itu bisa akhawani kalau marfu, bisa akhawaini kalau mansub atau majrur. Kita lihat di sini. Dua saudara laki-laki ini bakhilaini. Bakhilaini itu mansub, ya. Mengapa mansub? Oleh karena dia merupakan khabar takuna. Bakhilaini. Jadi kita pakai yang ini. Bakhilaini. Jadi jangan kalian berdua, bakhilaini itu pelit. Ya akhawayya, wahai saudara laki-lakiku. Dua saudara laki-laki itu bisa akhawani, bisa akhawaini. Tapi kan ada dalil. Jadi apabila ungkapan setelah ya itu mudhaf mudhafun ilaih atau kombinasi kata benda atau kata benda kata ganti, maka kata bendanya itu harus mansub. Jadi wahai, ini wahai, ya. Wahai, kita pakai ya. Dua saudara laki-laki ini kan mudhaf. Mudhaf setelah ya itu harus mansub. Jadi dua saudara laki-lakinya itu ini akhawaini. Ya akhawaini. Ya akhawaini. Kemudian ku itu kata kerja majrur bersambung, ya, i. Nah, baru kita terapkan dalil yang sudah kita pelajari. Jadi apabila bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf, ya, mudhaf, ini mudhaf ilaih ini mudhaf ilaih, kata benda dua atau kata ganti. Nah, ini mudhaf. Apabila kata benda dua difungsikan sebagai mudhaf, maka ni-nya itu harus dihilangkan. Ni-nya harus dihilangkan, ya. Nah, dihilangkan. Jadi ya akhawai. Kemudian apabila kata ganti majrur bersambung i itu difungsikan atau dikombinasikan dengan ini bentuk dua akhawai, maka dia ini diubah menjadi ya. Begitu kan? Bukan akhawai tapi akhawayya. Nah, dengan demikian wahai dua saudara laki-lakiku, ya akhawayya. Itulah yang terjadi di situ. Ya akhawayya. Ya akhawayya itu wahai dua saudara laki-lakiku. La takuna bakhilaini. Jangan kalian berdua itu pelit, wahai saudara laki-laki. Nomor 3, la takunu, jangan kalian. Takunu itu
Kalian laki-laki jamak ya, laki-laki jamak antum. Jangan kalian itu pelit. Jadi ini khabarnya ini juga jamak. Jamak dari bakhil itu bukhala, ya kan? Jamak dari bakhil itu bukhala. Dan mansub. Oleh karena dia merupakan khabar takunu. La takunu bukhala'a. Ya, wahai saudara-saudaraku yang laki-laki, ya ikhwan. Ya ikhwan bisa, ya ikhwah bisa, ya. Ya ikhwan bisa, ya ikhwah bisa. Ya ikhwan. Dhammah ini. Ya ikhwan. Gitu ya. Ya ikhwan atau ya ini. Jadi kita ulangi, la takun bakhilan ya akhi, jangan pelit wahai saudara laki-lakiku, tunggal ya. La takuna bakhilaini ya akhawayya, jangan pelit, jangan kalian pelit wahai dua orang saudara laki-lakiku. La takunu bukhala'a ya ikhwan, jangan kalian laki-laki jamak pelit wahai saudara laki-lakiku. Ini saudara laki-lakiku ya, ini dikombinasikan dengan jadi ya ikhwani. Ini kalau dikombinasikan dengan ku, ya ikhwani, ya ikhwani. Wahai saudara-saudara laki-lakiku, ya ikhwani. Wahai dua saudara laki-lakiku, ya akhawayya. Wahai saudara laki-lakiku tunggal, ya akhi. Kemudian nomor empat, la takunu minal munafiqina kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ini kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ini sudah kita munculkan dalam latihan 245. Ini kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, ini bagian akhir dari suratul Anfal ya. Ayat berapa itu suratul Anfal? Latihan sebelumnya, latihan 245. Kemudian ini la takunu, janganlah kalian. Nih, takunu itu kalian ya, antum. Jadi yang dilarang itu antum. Antumnya itu waw, kalian, waw jamaah. Minal munafiqina, perhatikan ini, minal munafiqina, min harful jar min itu bisa bermakna dari. Kalau dari itu dia menunjukkan arah, dari sekolah, dari pasar, itu menunjukkan arah. Tapi dia juga bisa bermakna sebagian. Jadi kalau dia diikuti oleh isim jamak, misalnya minal munafiqin, dia menunjukkan sebagian, jadi dia diterjemahkan termasuk. Minal munafiqina termasuk orang-orang munafik. Minal kafirina termasuk orang-orang kafir, bukan dari orang-orang kafir ya. Minal munafiqina, kemudian minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Minal muhsirina, dari orang-orang yang merugikan orang lain. Jadi bukan dari orang-orang yang merugi. Kalau orang-orang yang merugi, dia yang merugi. Tapi orang-orang yang merugikan, jadi membuat orang rugi. Itu muhsirin ya. Oke, jadi ini la takunu minal munafiqina, jangan kalian termasuk orang-orang munafik, kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, yang berkata. Qalu itu mereka berkata. Apa kata mereka? Sami'na, kami mendengar. Sami'a itu mendengar. Padahal wahum la yasma'un, tetapi mereka itu la yasma'un, tidak mendengar. Sami'na itu fi'lun madin, yasma'una itu fi'lun mudhari. Ya, urainya sama dengan uraian pada latihan edisi sebelumnya. Coba dibaca lagi itu edisi itu. La takunu minal munafiqina, jangan kalian menjadi orang-orang munafik seperti orang-orang yang berkata. Apa katanya? Sami'na, kami mendengar, tetapi mereka sesungguhnya tidak mendengar ya.
Oke, nomor 5. Nomor 5, perhatikan nomor 5 ini. Ini baru ini. Belum pernah dimunculkan kosakata seperti ini. La takuna. Kita lihat posisi takuna. Takuna di sini. La takuna di sini atau di sini sama saja. Jadi yang dilarang itu kalian dua orang laki-laki maupun kalian dua orang perempuan. Untuk menentukan apakah yang dilarang itu dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, ini khabarnya ini. La takuna ghaibataini. Ghaibataini itu perempuan atau laki-laki? Itu nomor 4 ya. Saya ini di sini nomor 4. Nomor 4. Ini nomor 4 ghaib. Ghaib itu lawan dari hadir, absen ya. Ghaib itu absen, ghaibun. Ghaibun. Bentuk perempuannya ghaibatun. 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 Jadi kalau saya hendak berkata Zaidun ghaib, Zaidun ghaibun. Maksudnya Zaid tidak datang. Kalau Fatimah itu tidak datang, Fatimah itu ghaibah. Oleh karena Fatimah itu perempuan ya. Jadi ghaibatai ini itu bentuk dua dari ghaibah. Ghaibatun kalau dibentuk dua kan ghaibatani atau ghaibataini. Jadi di sini ghaibataini bentuk dua itu muncul mansub oleh karena dia merupakan khabar takunu. La takuna ghaibataini, jangan kalian ghaibataini, absen. Absen itu tidak hadir, tidak ada di tempat ya. Ya bintaya, perhatikan ya bintaya, anak perempuan itu bintan, bintun ya. Kalau dua anak perempuan itu bintani, bintani, ini dua orang anak perempuan atau bintaini, 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 bintaini. Jadi kalau ini bintaya, bintaya itu, ini bintaini itu dikombinasikan dengan kata ganti saya, kata ganti bersambung saya. Jadi dua anak perempuan saya, syarat yang harus dipenuhi sama dengan ini tadi. Ini akhawaini ini dihilangkan, sebagaimana di sini juga ini dihilangkan, akhawai ini jadi bintai, kemudian ya ini berharakat fathah, jadi bintaya, bintaya. Jadi kalau kita rangkai dengan partikel panggil, ya bintaya, wahai dua anak perempuanku, ya bintaya, wahai dua anak perempuanku, dia menjadi ya bintaya ya, bintaya, wahai dua anak perempuanku ya. Mengapa dinasabkan? Oleh karena berdasarkan dalil, apabila mudhaf itu bentuk dua ataupun bentuk berapapun itu didahului oleh ini ya, maka mudhaf itu harus dinasabkan. Nah, jadi nasabkan bintai bukan binta. Ya bintai, nunnya dihilangkan, kemudian akunya itu menjadi ya, ya bintai ya. Wahai dua anak laki-lakiku, ya walidayya. Kalau wahai dua orang tuaku, ya waladayya, ya kan? Itu dulu sudah pernah kita bahas. La takunu ghaibataini ya bintaya, jangan kalian absen wahai dua anak perempuanku. Indama, perhatikan indama terdiri dari dua kata, kombinasi inda dengan ma mengandung makna ketika. Ya, ketika. Ketika apa? Ketika tahdhuru khalatukuma. Nah, ini mudhaf ilaih ini. Ini mudhafun ilaih, dan dia berperan sebagai fa'il, sebagai
fa'il. Fa'il ya. Jadi ininya nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Khalah. Khalah itu bibi. Khalatun. Bibi dari pihak ibu. Khalatun itu saudara perempuan ibu. Ya. Khalatun. Kalau saudara laki-laki ibu itu khalun. Khalun. Ini saudara laki-laki ibu. Ya. Kalau saudara laki-laki ayah, ammun. Ammun ya. Ammun, saudara perempuan ayah, ammatun. Ammatun. Jadi ammun itu saudara laki-laki ayah, baik adik ayah maupun kakak ayah. Kalau ammatun, saudara perempuan ayah, baik adik ayah maupun kakak ayah. Kalau saudara laki-laki ibu, khalun, saudara perempuan ibu, khalatun. Jadi di sini khalatukuma, saudara perempuan ibu ya. Ketika tahduru itu datang atau hadir. Khalatukuma bibi kalian. Bibi kalian dari pihak ibu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak ada di tempat, ya bintaya, jangan kalian itu ghaibataini, absen. Ketika bibi kalian, kuma itu kalian berdua ya. Kalau kalian jamak, kum. Ya, kuma kalian berdua baik laki-laki maupun perempuan. Tahduru, hadara, yahduru, ini kata kerja. Ini kata kerja, ini tahduru, kata kerja. Kemudian setelah kata kerja itu fa'il atau subjek ya. Ini subjek. Kenapa kita gunakan tahduru? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Khalatukuma. Jadi ingat hubungan antara kata kerja dan fa'il, hubungan antara fi'il dan fa'il. Apabila fa'ilnya itu kata kerja, tidak peduli. Apabila fa'ilnya itu perempuan, apakah tunggal atau dua atau jama', maka gunakanlah kata kerja untuk dia perempuan, tahduru ya. Begitu. Kalau laki-laki gunakan kata kerja untuk dia laki-laki, yahduru ya. Ya, indama tahduru khalatukuma, ketika dua bibi kalian dari pihak ibu datang, litazurana, zara yazuru, mengunjungi, visit. Ini zara yazuru, fi'il mudhari'nya yazuru. Ini mengunjungi. Yang mengunjungi itu perempuan. Kita gunakan ta ya, tazuru. Tazuru kemudian didahului oleh lam. Lamut ta'lil, salah satu dari partikel nasab, salah satu dari nawasib. Makanya litazura, untuk mengunjungi kita, litazurana. Jadi ketika bibi kalian datang untuk mengunjungi kita, litazurana, atau bisa juga kita gunakan ziarah. Kalau ziarah itu kata benda. Kalau kata benda itu li ziyaratina. Jadi ini harful jar, li ini. Kalau ini lamu ta'lil, ini ya, ini menasabkan fi'il mudhari'. Kalau ini itu menjarkan isim, li ziyaratina ya. Ini sudah kita pelajari ini. Litazurana, li'annaha, oleh karena dia siapa? Dia bibi kalian itu, qad qalat, dia telah berkata. Ini qalat ini berkata untuk dia perempuan, berkata untuk dia laki-laki. Qala, qalat, qalata ya. Qala, qalat,
qalata, gitu kan. Qala, 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 qalu untuk antum. Baru qalat, ini qalat, qalata, qulna. Ya, oleh karena dia telah berkata li ummikuma, kepada ibu kalian berdua, innaha, bahwasanya dia, inna itu bukan lianna ya. Ini inna dan lianna itu bersaudara. Inna itu kalau muncul di tengah kalimat, dia itu muncul dalam bentuk anna, ya. Tapi kalau dia muncul setelah qala, setelah qalat dan sebagainya, dia muncul dalam bentuk inna. Ya, perhatikan itu. Dia berkata kepada ibumu bahwasanya dia mustaqatun. Mustaqatun. Saya ini kan lagi. Mustaqun. Ini mustaqun. Ini artinya rindu. Rindu. Kalau yang rindu itu laki-laki. Kalau yang rindu itu perempuan, mustaqatun. Mustaqatun. Kalau yang rindu itu perempuan, ya. Nah, ini merupakan upaya membaca kalimat yang sedikit lebih panjang. Ya, kalau kita sudah terbiasa membaca kalimat-kalimat semacam ini, nanti ke depan kita tidak lagi merasa canggung menerjemahkan kalimat-kalimat ini panjang seperti ini. Oleh karena dia itu bibimu itu oleh karena dia berkata kepada ibumu bahwa dia mustaqatun, rindu. Mustaq itu dirangkai dengan kata depan harful jar ila, ru'yatikuma, rindu melihat kalian. Ru'yah itu melihat. Ya, ini kita kenal dulu ya, nanti baru kita dalami itu. Itu berasal dari ro'a, kata kerja ro'a. Ro'a itu melihat. Ro'a itu asalnya ro'aya. Ya, fa'ala itu. Dia telah melihat. Ro'a, dia telah melihat. Kemudian, ini dia telah melihat. Nah, jadi fi'il madhi itu mengandung kata ganti dia, mereka dua orang laki-laki dan sebagainya, mengandung unsur waktu. Telah itu waktu kan, waktu lampau. Melihat itu ada perbuatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja melihat itu kata kerja, ya. Kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu tidak saja melihat tapi dia telah melihat. Baru kalau ini kita hilangkan, nanti akan kita insya Allah pelajari ini. Unsur kata depannya dihilangkan, unsur waktunya dihilangkan, tinggal melihat. Melihat saja unsur perbuatan, ya, itu namanya masdar. Jadi kalau dia telah melihat itu ro'a, maka melihat saja itu ru'yah. Itu ru'yah, ya kan? Ru'yah, melihat. Sama dengan qara'a. Qara'a itu dia telah membaca. Kalau dia jadi hilangkan, telahnya dihilangkan, tinggal membaca. Kalau membaca itu qira'ah, bukan qara'a lagi, qira'ah, ya. Ini pun ru'yah. Jadi melihat bulan di situ tidak ada waktu kapan itu melihat bulan, tidak ada unsur siapa yang melihat bulan itu. Cuma melihat bulan. Itu ru'yatul hilal, ya. Ini dalam bahasa Inggris dinamakan gerund, ya, atau infinitif. Oke, li ru'yatikuma, untuk melihat kalian. Oleh karena dia rindu melihat kalian. Jadi jangan sampai begitu dia sampai di sini, ya kamu nggak ada. Alangkah kecewanya dia. Oleh karena itu,
bapaknya memberikan ini kalimat larang, la takuna ghaibataini. Jangan kalian itu absen. Jangan kalian itu absen. Ya bintaya, wahai dua anak perempuan. Indama tahduru khalatukuma, ketika bibi kalian datang. Jadi kalian ini dua anak perempuan itu ya, litazurana, untuk mengunjungi kita, li'annaha, oleh karena dia qad qalat, dia telah berkata, li ummikuma, kepada ibu kalian, innaha mushtaqatun, sesungguhnya dia rindu, ila ru'yatikuma, melihat kalian. Jadi tidak setiap ini dalam kalimat ini sudah kita pelajari, insyaallah kita munculkan dulu, nanti pelan-pelan kita akan pelajari. Oke, kemudian dua kalimat terakhir itu diambil dari Al-Quran. Yang pertama ini nomor 6 itu suratul Rum, surah 30 ayat 31. Ini bagian akhir ya, potongan ini bagian akhir. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk, ini min yang menunjukkan bagian. Jadi artinya termasuk. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhan, musyrik. Kemudian auful kaila, sempurnakanlah takaran. Ini kalimat larang ini. Ini kalimat takaran, larang. Ini subjek, verb plus subjek. Subjeknya itu wow, kalian ya. Ini kalimat perintah. Kalimat perintah. Sempurnakanlah takaran. Nanti ini aufu ini berasal dari wafa. Wafa itu dia laki-laki telah menyempurnakan. Dia laki-laki telah sempurna. Kalau menyempurnakan nanti aufa. Kalau sempurnakanlah, ya, itu aufu. Apabila yang disuruh itu antum, ya. Al-kaila, takaran. Ini objek ya. Oleh karena itu dia muncul mansub. Auful kaila, sempurnakanlah takaran. Jadi takaran itu jangan sampai dicurangi. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi, jangan kalian termasuk mukhsirin. Mukhsirin itu orang yang merugikan orang lain. Mukhsir, mukhsirun, ini orang yang merugikan orang lain. Kalau orang yang merugi, itu khasir. Ini orang yang merugi. Kalau mukhsir, orang yang merugikan. Jadi kalau redaksinya itu, janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugi, wala takunu minal khasirin. Nah, di sini orang yang tidak menyempurnakan takaran itu bukan dia orang merugi, tapi orang yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, auful kaila, sempurnakanlah takaran. Wala takunu minal mukhsirin, dan janganlah kalian menjadi orang yang merugikan orang lain. Ini Asy-Syu'ara, para penyair, ayat 18 ya. 18. Oke, saya kira cukup sekian. Berarti ini merupakan la takun bagian terakhir ya. La takun bagian terakhir. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari makana atau lam yakun ya. Makana itu satu edisi, dua edisi makana, kemudian edisi berikutnya lam yakun, dua edisi lagi. Saya kira cukup sekian. Cukup. Sebelum kita ini, mari kita ini sebentar ya. Cepat nih. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan jangan kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Kemudian la takuna ghaibataini, jangan kalian absen, jangan kalian tidak ada, tidak hadir, ya bintaya, wahai dua anak perempuanku.
Aindama tahduru khalatukuma, ketika bibi kalian datang, litazurana, untuk mengunjungi kita, li'annaha, oleh karena dia bibimu itu qad qalat, telah berkata kepada ibumu, li ummikuma, innaha, bahwa dia mustaqatun, rindu melihat kalian, ya. Jadi orang yang rindu datang dari tempat jauh untuk melihat orang yang dirindukan. Ini keponakan perempuannya yang dulu orang, tahu-tahu keponakannya itu nggak ada, alangkah kecewanya dia. La takunu minal munafiqina, nomor 4, jangan kalian termasuk orang-orang yang munafik, kalladzina qalu, sebagaimana orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Kemudian, la takunu bukhala'a, ya ikhwani, jangan kalian menjadi orang yang pelit, wahai saudara-saudaraku. La takuna bakhilaini ya akhawayya, jangan kalian berdua itu pelit, wahai dua saudara laki-lakiku. La takun bakhilan ya akhi, jangan engkau pelit, wahai saudara laki-lakiku. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.